Shalom Bapak Ibu semua. Nama Tuhan kita boleh berkumpul di sini dengan keadaan yang sehat. Sebelum kita memasuki dalam ibadah pada hari ini, kita mau sama-sama masuk dalam prosesi menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjut dengan lagu nasional Hari Merdeka untuk memperingati HUT RI yang ke-77 dengan visi pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin. Saya undang Bapak Ibu sama bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam sikap yang sempurna. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan. Haleluya. Selanjutnya saya undang tim singer untuk maju ke depan. Kita akan masuk di dalam ibadah raya dalam memperingati HUT RI yang ke-77. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bawa doa syafaat kita bagi bangsa kita,
Indonesia. Kita mau angkat satu buah pujian. Layaklah segala bangsa. Haleluya. Bawa hatimu, bawa hatiku. Mari sama-sama doakan Indonesia agar terus maju, agar terus pulih, agar bangkit lebih cepat dari keterpurukan dan kekritisan global. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menangguhkan. Kemuliaan nama Tuhan ada bagi Indonesia. Amin. Haleluya. Besar ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar ajaiblah karyamu,
Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, layaklah Engkau disembah, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, dihormat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, sebab Engkau yang telah memerdekakan kami Tuhan, Engkau yang sudah memerdekakan Indonesia Tuhan. Dan hari ini Tuhan, genaplah 77 tahun Tuhan Indonesia merdeka. Dan malam ini kami mau menaikkan ibadah kami kepada Engkau sebagai rasa syukur kami Tuhan, sebab kami boleh ada di tengah-tengah bangsa yang besar ini. Kami boleh menjadi bagian daripada bangsa Indonesia ini Tuhan. Tiada lain, kami hendak memuliakan, mengagungkan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah sore hari ini biarlah Tuhan dalam kendali-Mu ya Bapa. Kuasa Roh Kudus Allah bekerja bagi kami. Kuasa Roh Kudus Allah Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh bersukacita di dalam Engkau. Kami boleh rayakan kemerdekaan ini Tuhan dengan bersorak di hadapan Engkau Bapa. Dan bersyukur Tuhan betapa ajaibnya Engkau Bapa, betapa baiknya Engkau Tuhan memelihara kehidupan kami, memelihara Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya hujan pertobatan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Oh hujan akhir Tuhan, hujan pertobatan sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga setiap lutut bertelut, setiap mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, hamba-hamba-Mu Engkau urapi. Sidang jemaat Allah yang hadir juga Engkau urapi dengan urapan yang sama. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu dari kekal sampai kekal. Kami habiskan ibadah pada malam hari ini Tuhan, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, haleluya. Bapak Ibu, di pagi tadi ketika saya melihat sesi upacara, ada tagline yang begitu indah. Boleh kita lihat welcoming kita? Welcoming kita boleh lihat dulu. Di sini kita lihat tagline-nya ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum membaca atau belum mengetahui. Ini sama-sama kita lihat dulu tagline-nya. Itu mengenai visinya HUT RI yang ke-77 itu terkait apa. Dan begitu sangat indah kata-katanya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu kita sama-sama fokus hari ini. Ketika saya katakan HUT RI 77, Bapak Ibu katakan pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Amin. Siap? Siap? Siap. Saya minta tolong untuk tangannya nanti diangkat ke depan ya. HUT RI 77. Pulih lebih cepat, bangkit lebih. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau berikan kesempatan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena kita umat pilihan Dia. Kita dipilih. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Yesus Kristus. Hanya
ulangi 77. Bangkit lebih kuat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Gas PDI Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Mari kita. Saya takut tertukar ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dikatakan HUT RI, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Kalau katakan Philadelphia, kasih persaudaraan. Jangan tertukar ya Bapak Ibu ya. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Haleluya, kita mau sama-sama diberkati pada hari ini, amin. Haleluya, kita mau angkat pujian kembali, aku diberkati. Haleluya. Kemuliaan bagi Allah. Kasih setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Amin. Aku diberkati, dan dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Amin. Katakan aku diberkati, aku dilimpahi. Amin, haleluya. Begitupun di Indonesia ya Bapak Ibu. Di tengah krisis global seperti ini, kita mau sama-sama berdoa, bersyafaat bagi Indonesia. 2 tahun sudah berlalu, kita sudah mengalami pandemi COVID-19. Pemulihan menjadi kerinduan bagi bangsa kita untuk bisa lebih cepat, bahkan bangkit bisa lebih kuat di antara negara-negara yang lain. Seperti sudah kita tahu juga Bapak Ibu, bahwa begitu banyak negara-negara yang sekarang mengalami kemerosotan, tapi Tuhan masih mau menyatakan kemuliaan-Nya bagi Indonesia. Haleluya.
bagi setiap kita yang ada di sini. Biar Tuhan yang selalu memulihkan, biar Allah yang selalu memberikan kecepatan pemulihan. Kebangkitan yang dirindukan juga bisa terjadi di dalam Indonesia. Tidak hanya secara jasmaninya, tidak hanya secara ekonominya saja, terutama juga bagi setiap rohani kita. Haleluya, oh Yesus. Pada malam hari ini Bapak Ibu, dalam ibadah ini sama-sama kita mau bersyafaat. Kita mau berdoa bagi bangsa kita, di mana kita berada, di mana kita boleh tinggal, di mana kita boleh bekerja. Biarlah Tuhan yang memulihkan, biarlah Tuhan yang memberikan berkat, biarlah hanya Tuhan saja yang menolong bagi setiap pemimpin-pemimpin kita juga. Haleluya. Oh, haleluya. Kau yang memerdekakan kami, Kau yang memerdekakan bangsa kami. Haleluya. Segala puji syukur. Haleluya. Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan, Bapak pulihkan. Haleluya. Haleluya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Ampunilah
kami Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang melihat setiap motivasi mereka Tuhan. Oh Yesus, Kau pulihkan, Engkau ampuni Tuhan. Biar kami masih bisa tetap berdiri tegak, biar kami tetap masih bersorak-sorai bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Indonesia di tangan-Mu, Indonesia di dalam jamahan-Mu Tuhan. Haleluya. Biar Indonesia masih bisa bertahan Tuhan Yesus. Bahkan sampai Tuhan Yesus sekarang Tuhan Yesus, Kau yang membangkitkan, Kau yang memulihkan. Haleluya, Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Oh Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, Engkau yang begitu besar Tuhan Yesus, Raja segala bangsa, Kau yang layak dimuliakan Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang kepadamu, membawa setiap kami, membawa diri kami Tuhan, untuk mengucap syukur Tuhan Yesus atas berkat yang sudah Tuhan boleh curahkan bagi kami Tuhan, terutama juga bagi bangsa kami. Sudah 77 tahun Tuhan Yesus kami boleh berdiri, kami boleh ada dalam ketentraman di dalam bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami boleh merasakan nikmat-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, dalam ibadah kami pada hari ini juga Tuhan, kami mau sama-sama berdoa agar Engkau menolong Tuhan Yesus setiap bangsa kami ini Tuhan Yesus. Setiap pejabat-pejabat Tuhan Yesus yang memimpin, Engkau yang menolong Tuhan. Setiap hati yang bengkok, Engkau yang menolong Tuhan. Engkau yang mengampuni Tuhan Yesus. Kami mau maju Tuhan Yesus. Kami mau hidup Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi Tuhan di dalam negara ini Tuhan Yesus. Engkau yang memulihkan Tuhan. Engkau yang kembali mengangkat Tuhan Yesus dari kejadian kemarin Tuhan Yesus. Boleh lebih cepat itu menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Bangkit lebih kuat Tuhan, itu menjadi kerinduan setiap kami Tuhan Yesus. Engkau tolong Engkau membersihkan Tuhan Yesus setiap pemerintahan yang ada di atas. Engkau yang membersihkan Tuhan setiap hati umat-umat-Mu yang ada di sini. Engkau membersihkan Tuhan Yesus setiap orang-orang Tuhan Yesus yang ada di luar sana, yang mungkin Tuhan tidak mengingini kehadiran kami Tuhan Yesus yang memuliakan nama-Mu. Berikan selalu kedamaian bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Berikan selalu Tuhan Yesus kedamaian bagi setiap kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Setiap pembangunan gereja Tuhan Yesus mungkin di Indonesia masih sulit untuk dibentuk Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang memudahkan Tuhan setiap tata cara yang dilakukan Tuhan. Haleluya. Urapi selalu Tuhan gembala-gembala-Mu dimanapun mereka berada pada saat hari ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap mereka Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Begitupun setiap kami pada hari ini Tuhan Yesus datang. Kami mau sama-sama dibentuk, kami sama-sama mau diubahkan, kami sama-sama mau dipulihkan melalui pemberitaan firman-Mu Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, agar hamba-Mu terus bisa Tuhan Yesus memberitakan firman-Mu dengan kebenaran, bisa menjadi berkat Tuhan Yesus bagi setiap kami yang hadir pada hari ini, dan juga bagi setiap Tuhan Yesus kehidupannya di masa-masa yang akan datang terus memuliakan nama-Mu, pelayanannya terus bertumbuh dan berkembang bagi nama-Mu saja Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami bawa doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat menikmati kebenaran firman Tuhan.
Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Luar biasa. Merdeka. 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 Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan, Indonesia boleh memperingati hari ini tepatnya 77 tahun. Semua karena kemurahan Tuhan bagi saudara dan saya. Karena itu mari kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan siapkan hati kita. Siapkan Alkitab saudara. Siapkan konsentrasi kita untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita akan membuka di dalam Yeremia pasal 29. Kita akan membaca ayat 1 dan ayat. Untuk mempersingkat waktu, kita akan membaca, tidak semua kita baca, ayat 1, lalu ayat 4 sampai ayat 7. Kita akan membaca bersama-sama. Sudah mendapat semua? Puji Tuhan. Yeremia pasal 29 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 5, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau kita membaca tadi di ayat 1, saat itu Yeremia menulis surat ya yang berisikan pesan Tuhan, dan surat itu ditujukan dikatakan kepada tua-tua, kepada imam-imam, kepada nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut dari Yerusalem ke pembuangan di Babel. Ya. Pada masa itu Yeremia mengajak bangsa Israel untuk tidak pasrah dan pasif, ya saudara. Mengajak bangsa Israel supaya jangan berputus asa. Tetapi Nabi Yeremia saat itu mengajak bangsa Israel untuk bangkit, untuk mengimani janji-janji Allah, untuk bertindak, untuk bergerak. Jangan hanya menunggu hari pembebasan. Nah itulah sebabnya di sini dikatakan dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan, dan seterusnya dan seterusnya. Biasanya saudara, ya, di dalam keadaan yang terjajah, mengalami tekanan, ancaman, itu adalah hal yang tidak menyenangkan bagi semua orang. Ya. Pasti itu juga dirasakan oleh bangsa Israel saat itu. Dan saat itu pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, bangsa Israel diangkut, dibuang ke Babel. Ya. Sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang terjajah, sangat menderita. Dan mereka tidak diperkenankan untuk beribadah. Ya, berada di dalam pengawasan Nebukadnezar. Di dalam keadaan yang terjajah, biasanya orang yang dijajah itu membenci kepada orang yang menjajah. Ya.
Kalau mereka diangkut ke Babel, ya, bangsa Israel pasti merasakan tekanan yang begitu berat. Tetapi berbeda di dalam pasal ini, Tuhan memberikan satu pesan kepada bangsa Israel. Ada dua hal yang Tuhan pesankan kepada bangsa Israel. Yang pertama di ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yang kedua, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Tuhan memberikan arahan kepada mereka supaya mereka mengupayakan, mengusahakan kesejahteraan, ya, kota di mana Tuhan buang mereka, yaitu apa? Babel. Babel ini menggambarkan Babel, kota Babel pertama awal mulanya adalah ya dibangun oleh seseorang yang bernama Nimrod. Menara Babel ini adalah lambang keangkuhan dan kesombongan manusia. Disinilah awal penyembahan berhala. Kemudian Allah kacaukan bahasa mereka sehingga mereka semua tersebar ke seluruh pelosok dunia ini. Di dalam Daniel pasal 2 di sana dikatakan Babel ini adalah kerajaan yang digambarkan seperti kepala emas dan didirikan oleh Nebukadnezar, dan itulah masa-masa yang dialami oleh pada saat Nabi Yeremia berbicara. Di dalam kitab Wahyu pasal 17 dan 18 Bapak Ibu bisa membaca di sana Babel digambarkan sebagai kerajaan milik antikristus. Ya. Dan pada masa itu bangsa Israel dibuang ke Babel. Sebab itu di dalam konteks masa kini, Babel ini menggambarkan keadaan dunia sekarang ini. Jadi dunia yang tengah kita pijak ini adalah gambaran dari Babel. Ya, akibat dosa pada masa itu bangsa Israel dibuang dari Yerusalem, diangkut semua, dibuang ke Babel. Ya. Dan dalam konteks masa kini, Babel itu menggambarkan dunia yang sedang kita pijak hari ini. Ya. Di mana manusia pertama diusir oleh Allah. Karena apa? Karena dosa. Allah tidak mengizinkan manusia tinggal lagi di Taman Edennya Allah, tetapi dibuang ke dalam dunia ini. Ya. Itulah sebabnya kita juga saat ini berada di Babel, dunia yang penuh dengan tekanan, penderitaan, kesusahan, ya. Penuh dengan kekacauan, penuh dengan penyesatan, dan lain sebagainya. Tetapi seperti Allah berpesan kepada bangsa Israel saat itu, dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Malam ini Tuhan juga mau menyampaikan pesan yang sama kepada saudara dan saya. Amin saudara. Kita ada di dunia ini yang digambarkan seperti Babel. Yang penuh dengan tekanan, penuh dengan permasalahan, penuh dengan air mata di sini. Tetapi pesan firman Allah adalah usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Seperti bangsa Israel saat itu mereka sedang menanti pembebasan. Kita juga sekarang sedang menanti pembebasan. Mereka dibebaskan lalu dikembalikan ke Yerusalem. Kita juga sedang menantikan satu Yerusalem, kota yang mulia. Amin saudara. Iya. Tuhan menyampaikan pesan yang sama kepada kita malam ini. Bertepatan dengan HUT 77 tahun Indonesia Merdeka. Ya. Kita harus mengerjakan sesuatu. Bangsa Israel pada masa itu 70 tahun berada di tanah Babel. Namun Allah pada masa itu tetap menyertai mereka. Allah tetap mengutus hamba-hambanya. Allah tetap mengutus nabi-nabinya untuk berbicara kepada bangsa Israel. Untuk menyadarkan mereka. Ya. Untuk memberitahukan kepada mereka
Bagaimana supaya mereka mengalami pembebasan? Bagaimana caranya supaya mereka mengalami kemerdekaan? Bagaimana caranya supaya mereka lepas dari tekanan itu? Dan pada masa kini pun Allah tidak membiarkan gereja Tuhan di akhir zaman berjalan sendiri, hidup sendiri. Enggak, saudara. Penyertaan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan orang percaya, amin. Penyertaan Tuhan begitu ajaib menyertai gereja Tuhan. Bahkan sampai kesudahan zaman Allah tetap menyertai. Kalau pada masa itu bangsa Israel 70 tahun mereka di Babel. Lalu kita hidup di dunia ini mau berapa puluh tahun. Itu adalah rahasia Tuhan ya Bapak Ibu. Tetapi ada satu firman Tuhan berkata, manusia hidup hanya 70 tahun saja. Kalaupun sampai 80 tahun dan lebih dari 80 tahun isinya hanya kesusahan dan kelemahan tubuh dan penderitaan. Tetapi kita imani di dalam kebenaran firman Allah bahwa penderitaan itu tidak selamanya. Tidak selamanya bangsa Israel menjadi tawanan di Babel. Ketika mereka bertobat, ketika mereka kembali kepada Allah, ketika mereka berseru kepada Allah, Allah sanggup membawa mereka kembali ke Yerusalem. Amin saudara. Demikian dengan kita yang hidup di dunia ini. Berapa puluh tahun lamanya kita hidup di dunia ini, yang harusnya kita mengalami kebinasaan. Tetapi Allah datang memberikan pembebasan dan kemerdekaan dan pengampunan dosa kepada saudara dan saya. Maka ketika kita datang kepada Tuhan mengaku dosa kita mau katakan, Tuhan ini aku Tuhan. Ini kami Bapa, yang senantiasa melanggar kebenaran firman-Mu, yang senantiasa hidup tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami mau kembali dan bertobat. Maka seperti bangsa Israel dikembalikan ke Yerusalem, demikian juga kita saudara dan saya. Allah akan bawa kita masuk di dalam Yerusalem kota mulia. Amin saudara. Iya. Karena itu penting sekali kita memahami maksud dan rencana Tuhan. Kenapa kita ada di dunia ini. Demikian juga bangsa Israel, kenapa mereka harus masuk di Babel. Ada maksud Tuhan, ada cara Tuhan mendidik kita. Supaya kita hidup ini tidak sembrono ya saudara. Biasanya kalau suatu bangsa terjajah, pasti ia ada rasa ingin memberontak, ada marah ya kepada sang penjajah. Ya. Tetapi berbeda dengan yang Allah pesankan bagi mereka, dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota. Kemana kamu aku buang. Pesan firman Tuhan yaitu selama Banghai Israel, selama engkau ada di Babel, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang kamu, yaitu apa? Babel. Nah ini yang harus kita pahami di hari-hari sekarang ini. Mengapa demikian? Nah, kita pun sama saat ini ada di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Digambarkan seperti Babel. Apa yang sudah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini? Apakah kita ikut seperti cara hidup orang Babel? Atau kita mau ikut aturan Tuhan, arahan Tuhan, nasihat Tuhan, yaitu usahakanlah kesejahteraan untuk kota di mana kamu aku buang. Sudahkah kehadiran saudara dan saya di tengah-tengah dunia ini membawa dampak yang baik? Membawa dampak yang positif. Kita menjadi orang-orang yang berguna dan bernilai. Kita menjadi orang-orang yang membawa satu pengaruh yang baik. Bukan pengaruh yang buruk ya. Kalau pengaruh yang buruk, orang baik, orang benar kita bawa jadi nggak benar. Tapi pengaruh yang baik, itu pengaruh yang benar itu, orang yang tadinya nggak baik kita bawa jadi baik. Orang yang nggak benar kita bawa jadi benar.
Nah, ini panggilan Allah bagi setiap kita, gereja Tuhan di akhir zaman. Kita harus berdampak yang baik. Kita harus membawa panji-panji damai sejahtera. Amin, saudara. Ya, kita harus tunjukkan kepada dunia ini bahwa kita cinta, hidup rukun dan damai. Dunia sedang berperang, dunia senang berperang. Dunia senang dengan perpecahan. Orang percaya jangan senang dengan perpecahan. Kita harus menjadi orang-orang yang cinta damai. Amin, saudara. Iya. Jangan dibalik. Jangan sampai kita hidup di dunia ini yang digambarkan seperti Babel. Lalu kita berdampak buruk. Kita membawa keburukan, kita membawa kekacauan. Kita menyesatkan banyak orang. Kita membawa keributan. Apa nilai plus kita di mata Tuhan? Kalau hanya itu yang dikerjakan oleh orang-orang percaya. Tetapi ketika kita mengibarkan panji-panji Allah, amin saudara, kita bawa berita keselamatan, kita sampaikan kabar sukacita, kita beritakan kabar damai dan sejahtera, kebenaran dan kebaikan. Maka kehadiran orang percaya di dunia ini, saya percaya, akan menjadi kesaksian yang indah. Amin saudara. Iya. Akan menjadi satu kesukaan bagi Tuhan. Nah, sudahkah kita mengerjakan itu di dalam kehidupan kita? Membangun bukan meruntuhkan. Memperbaiki bukan merusak. Nah, ini saudara. Kita harus mau menjadi alat-alatnya Tuhan, ya, untuk menjadi terang. Lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat sikap hidup kita, lewat karakter kita, ya. Lewat cara kita berkomunikasi, cara hidup kita berkomunitas, ya. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita sebagai Israel rohani yang walaupun sedang berada di Babel, yang sedang berada di tengah-tengah dunia yang kelam ini, tetapi kita mau berjuang untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana Allah utus kita, taruh kita di sini. Amin saudara. Ya. Tapi sebelum kita berdampak, hidup kita sebelum kita berdampak kepada lingkungan, kepada tempat pekerjaan kita, terhadap komunitas kita, ya, terhadap kota kita, terhadap bangsa kita, kehadiran kita harus berdampak dulu di tengah apa? Di tengah keluarga kecil kita. Amin saudara. Ya. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, terapkan dulu di dalam rumah tangga kita. Penting sekali di tengah-tengah keluarga, lepas keluarga, rumah tangga orang percaya penuh dengan damai dan sejahtera. Saudara suka keluarga saudara penuh dengan damai sejahtera? Iya. Penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kerukunan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan pengampunan. Mungkin pasangan hidup saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara, sepupu saudara, mertua saudara mungkin penuh dengan kekurangan. Tetapi ketika kita mau bertekad, mau menciptakan, membawa panji-panji Allah menjadi berkat, menjadi teladan, mengusahakan kesejahteraan, maka hati saudara dan saya akan penuh dengan pengampunan, penuh dengan rasa maaf. Amin saudara. Iya. Nah, ini harus dipraktekkan, harus dipraktekkan. Nah, ketika kita sudah menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan keluarga kecil kita, seorang bapak menjadi teladan yang baik, seorang ibu, seorang istri menjadi teladan yang baik, orang tua menjadi teladan yang baik, anak-anak juga mengikuti teladan yang baik. Maka ketika kita keluar, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ketika kita berhubungan dengan orang lain, maka kehadiran kita akan berdampak baik bagi orang lain. Amin saudara. Iya.
Tapi kalau di dalam ruang lingkup yang kecil ini penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, penuh dengan hal-hal yang lain, yang buruk. Bagaimana ketika kita keluar? Bisakah berdampak baik? Banyak orang pintar bersandiwara ya. Ada banyak orang pandai sekali bersandiwara, padahal bersandiwara itu sangat capek. Ada banyak orang di tengah-tengah rumah tangganya tidak menjadi teladan, tidak penuh kasih, ya. Tidak membangun hubungan yang harmonis, tetapi di luar terlihat baik-baik saja, indah-indah saja, aman-aman saja. Tetapi ketika ia kembali kepada huru hara, ada huru hara di tengah-tengah keluarga kecilnya. Ini harus ada pemberesan. Karena kalau tidak ada pemberesan, maka ketika kita keluar kita hanya memakai sebuah topeng. Kita keluar, kita mau berdampak baik, tetapi kita hanya bersandiwara saja. Karena itu penting sekali kehidupan kita dibenahi hanya oleh kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Ya. Jadi usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Saudara dan saya bisa menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kecil kita. Ya. Bisa menjadi berkat di tengah-tengah kota kita. Kehadiran gereja Tuhan bisa menjadi berkat di tengah-tengah kota ini. Kehadiran saudara bisa menjadi berkat di tengah-tengah ladang pekerjaan saudara, di tengah-tengah bisnis saudara. Bisa menjadi berkat. Dan itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya, amin. Tapi yang pertama adalah benahi dulu. Ya, pribadi kita dengan Tuhan, pribadi kita dengan keluarga. Bereskan sesuatu yang masih mengganjal, bereskan. Supaya kita keluar, saat kita keluar, kita ketemu dengan orang banyak. Kita tidak lagi memakai topeng-topeng kepalsuan. Tetapi kita benar-benar dengan tulus ikhlas, kita mengasihi banyak orang. Amin saudara. Ya, yang kedua adalah berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yang kedua, Tuhan mau ajar pada masa itu kepada bangsa Israel, berdoa syafaatlah engkau. Berdoa syafaatlah engkau. Mungkin pada masa itu Raja Nebukadnezar begitu kejam, menerapkan aturan-aturan yang berat, aturan-aturan yang kejam kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan katakan apa? Doakan, berdoalah. Tidak mungkin seseorang dapat mendoakan seseorang ketika hatinya masih penuh dengan amarah dan kebencian. Tidak mungkin seseorang mendoakan secara tulus, secara murni dengan motivasi yang tulus, yang bersih hatinya. Ketika hatinya masih penuh dengan amarah dan kedengkian. Tetapi ketika hatinya penuh melimpah dengan kasih, dengan pengampunan. Ya. Maka apapun yang orang lain perbuat, saat itu Nebukadnezar menekan bangsa Israel. Tetapi Allah katakan, berdoalah untuk kota itu. Luar biasa. Allah sedang menunjukkan pribadinya yang penuh dengan kasih. Allah sedang mengajari bangsa Israel saat itu bahwa diri Allah adalah kasih. Dan umat kepunyaannya pun harus memiliki kasih yang sama. Demikian dengan kehidupan kita, kita ada di tengah dunia ini yang penuh dengan tekanan, penuh dengan kecemaran, penuh dengan hawa nafsu, kedagingan, dosa. Ya, kuasa-kuasa dunia menjajah orang-orang percaya, menghimpit kita. Banyak gereja Tuhan yang tidak mengalami kebebasan untuk beribadah. Tapi seperti firman Tuhan katakan, berdoa syafaat untuk kota. Amin saudara. Untuk bangsa, untuk tempat di mana engkau Tuhan tempatkan.
Ini adalah rahasia hidup berkemenangan. Berdoa syafaat adalah rahasia hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Masih sedikit orang percaya yang senang berdoa syafaat. Tetapi kalau sudah mengerti, sudah paham rahasia-rahasia yang ada di dalam doa syafaat, kekuatan Allah, kekuatan anugerah Allah di dalam doa syafaat. Saya yakin dan percaya kita semua punya hati yang senang berdoa syafaat. Amin, saudara. Iya, di mana Tuhan taruh saudara dan saya? Tuhan taruh saudara di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tuhan taruh kita di tanah Jawa Barat. Tuhan taruh lagi kita, lebih diperkecil lagi, Tuhan taruh kita di kota Purwakarta. Lebih kecil lagi Tuhan taruh kita di, misalnya di wilayah Sadang. Di Geria Asri misalnya, Geria Ciwangi misalnya. Tuhan taruh saudara di sana. Tuhan taruh saudara di RT berapa misalnya. Berdoa syafaat untuk tempat di mana Tuhan taruh saudara dan saya. Ada banyak orang yang belum paham tentang rahasia berdoa syafaat. Banyak orang berkomentar miring ya, berkomentar gak enak. Untuk apa susah-susah doa syafaat? Diri kita aja masih banyak beban, diri kita aja masih banyak masalah, rumah tangga kita aja masih banyak kekurangan, masih banyak persoalan yang belum beres, anak-anak kita aja belum benar. Ngapain kita repot-repot berdoa syafaat? Untuk RT lah, untuk RW lah, untuk negara lah, untuk pejabat lah, untuk Purwakarta lah, untuk yang lain-lain lah. Ini orang-orang yang perlu diberi pengertian yang benar oleh firman Allah. Amin, saudara. Ya. Ia tidak mengerti bahwa di dalam sebuah doa syafaat itu ada kekuatan Allah. Dikatakan oleh firman Allah, kenapa kita harus berdoa syafaat? Jangankan berdoa syafaat untuk kota lain, untuk bangsa lain yang sedang berperang. Untuk bangsanya sendiri, untuk kotanya sendiri aja pelit waktu. Gimana? Padahal firman Allah menjelaskan, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab apa? Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ada banyak orang percaya ingin hidup aman, ingin hidup tentram, ingin hidup damai, ingin hidup baik-baik saja di kota tersebut. Tetapi ia tidak mau menjadi pendoa syafaat bagi kotanya, bagi negaranya, bagi lingkungannya, bagi keluarganya, bagi RT-nya, bagi RW-nya, bagi wilayahnya. Ya. Padahal dikatakan oleh firman Allah, kalau lingkungan saudara aman, daerah saudara aman, kota saudara aman, bangsa kita aman, yang aman siapa? Saudara dan saya. Amin kan? Yang sejahtera siapa? Saudara dan saya. Sebab itu yang Tuhan sedang mau latih kepada kita. Jadi sebenarnya manfaat berdoa syafaat itu bukan untuk orang lain. Untuk orang lain juga untuk diri kita. So itu mari jemaat GSPDI senanglah untuk berdoa syafaat. Menjadilah pendoa-pendoa syafaat kepada Allah. Amin saudara. Iya. Seorang pendoa syafaat harus mau korban waktu. Karena ada begitu banyak list-list nama yang harus kita bawa kepada Allah. Kita sebutkan satu persatu kepada Allah. Seorang hamba Tuhan mendoakan jemaat saja. Disebut namanya satu persatu, anak-anaknya satu persatu. Itu gak cukup 1 jam saudara. Didoakan kesehatannya, pekerjaannya, rumah tangganya, pelayanannya. Satu-satu dipapai dari bangku depan. Terus diingat, terus sampai belakang, terus lagi. Ya, menjadi pendoa syafaat. Dan Allah mau sampaikan itu kepada saudara dan saya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
kesejahteraanku juga. Amin saudara. Ya. Kalau kita tinggal di Indonesia, kita ingin Indonesia senantiasa aman, Indonesia senantiasa sejahtera. Indonesia tidak kacau, tetapi Indonesia tentram. Kita juga mau bangsa-bangsa lain juga diberkati. Amin saudara. Ketika saudara ingat ada sebuah bangsa yang sedang berperang, doakan mereka. Kita tidak kenal mereka, tetapi kita suka mendoakan mereka. Sangat berharga di mata Tuhan. Ya, kita sedang memiliki hati yang penuh dengan kemurahan. Seperti Allah bermurah hati, kita juga mau belajar bermurah hati. Kita mau menjadi pendoa-pendoa syafaat. Amin saudara. Ada banyak kota, ada banyak negara, ada banyak bangsa yang sedang mengalami peperangan. Ada banyak daerah sedang mengalami bencana. Ada banyak daerah sedang mengalami kelaparan. Doakan mereka, amin saudara. Iya, senang berdoa syafaat. Ketika saudara berdoa, mungkin terlintas di dalam hati dan pikiran saudara, ada seseorang yang sedang sakit. Ada seseorang yang sudah lama tidak ibadah. Ada seseorang yang sedang terbelenggu dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Doakan. Bukan kita hujat saudara. Oh yang sakit, oh iya sakit, banyak dosanya sih. Udah lama gak ke gereja, oh iya karena malu sih. Bukan menghujat tetapi mendoakan saudara, amin. Itu yang mau Allah sampaikan. Tidak ada yang mustahil, yang sakit disembuhkan. Ketika yang sakit disembuhkan jangan kita pamer, oh iya karena saya sudah berdoa syafaat untuk kamu. Tidak begitu saudara. Pendoa-pendoa syafaat adalah pelayanan yang tersembunyi, yang tidak dilihat orang banyak. Hanya pribadinya dengan Allah saja. Sungguh indah saudara. Upamu besar di sorga ketika menjadi pendoa-pendoa syafaat. Amin saudara. Iya. Seperti beberapa waktu lalu, bangsa kita mengalami kedukaan ya. Ada seorang anak pejabat, Bapak Ridwan Kamil, anaknya meninggal, ya, mengalami musibah. Kita tidak kenal dengan beliau, tidak dekat dengan beliau. Tetapi ketika kita melihat beliau begitu berduka, saya percaya ada banyak jiwa-jiwa di sini, jemaat-jemaat di sini mendoakan. Tuhan beri kekuatan untuk pimpinan kami, Bapak Ridwan Kamil dan keluarga. Ya, saya percaya, apalagi yang sudah menikah, berumah tangga, punya anak yang sudah usia remaja, pasti merasakan beban yang sama, merasakan sepenanggungan. Sehingga kita terpanggil mendoakan mereka yang sedang mengalami tekanan, mengalami musibah ini. Ya. Indonesia di hari-hari saat ini juga tengah dihebohkan lagi saudara, dengan berita duka. Jangan hanya sibuk nonton berita. Oh beritanya gimana ya? Hari ini perkembangannya gimana ya? Pengen tahu gimana ya? Pengen tahu siapa ya? Jangan saudara. Tetapi kita bawa di dalam doa supaya keluarga-keluarga yang sedang berduka ini mendapat kekuatan dari Allah. Amin saudara. Ya. Mendapat kekuatan dari Allah, mendapatkan penghiburan dari kuasa Roh Kudus. Itu yang harus kita lakukan di hari-hari sekarang ini. Ketika kita menaikkan doa syafaat kepada Allah. Di dalam Yeremia di sini dikatakan untuk kota, untuk bangsa di mana kita tinggal. Tapi kita persempit lagi untuk lingkungan kita persempit lagi untuk keluarga kita persempit lagi untuk teman-teman kita persempit lagi untuk hamba-hamba Tuhan, kita persempit lagi untuk gereja-gereja Tuhan. Amin saudara. Ya. Ketika kita mengirimkan doa syafaat kepada Allah dan orang yang kita doakan itu tidak tahu kalau kita berdoa syafaat untuk dia, maka apa yang akan Allah kerjakan? Allah akan kirim orang-orang yang tidak saudara ketahui untuk mendoakan saudara, untuk mendoakan saya. Amin saudara.
Sehingga ketika kita mengalami tekanan, ketika kita mengalami masalah, kita mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan penghiburan, kita mendapatkan sukacita dan kemenangan daripada Allah. Bukan karena kita hebat, tapi Allah sudah kirim pendoa syafaat untuk mendoakan saudara dan saya. Amin saudara. Ya, pelayanan ini bisa bertahan sampai hari ini. Itu berkat doa syafaat yang saudara naikkan. Ya. Indonesia sampai hari ini tadi worship leader berkata, ada banyak negara yang sudah tumbang. Indonesia sampai hari ini bertahan, masih aman. Bukan karena Indonesia hebat, tetapi saya percaya ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak orang percaya, ada banyak gereja Tuhan yang menaikkan doa syafaat kepada Allah, memohon kepada Allah, memohon kemurahan hati Allah. Ketika kita melihat negara-negara lain yang sudah mulai tumbang, kita tidak usah kita bilang, oh negaramu terlalu sombong sih, negaramu terlalu angkuh, negaramu terlalu berkuasa dan lain sebagainya. Kita tidak perlu menghakimi, kita tidak perlu mengatakan, oh di sana ada banyak orang yang berdosa, ada banyak orang yang bersanja. Tidak begitu, jangan begitu. Apa pahalamu, apa berkatmu, apa berkatku di hadapan Tuhan? Tidak ada kalau kita seperti itu. Tetapi kita bawa di dalam doa, Tuhan kuatkan orang percaya yang ada di sana. Tuhan berikan pertobatan, Tuhan ampuni, kasihani mereka, Tuhan ampuni, kasihani, Tuhan bangkitkan. Pulihkan Tuhan. Amin saudara. Ya. Mungkin kita tidak kenal dengan mereka yang seiman kita yang ada di sana, di negara-negara yang sudah mulai ambruk, mulai tumbang, kita tidak kenal mereka. Tetapi ketika kita naikkan doa syafaat kita kepada Allah, Allah punya cara untuk menolong mereka dan menguatkan mereka. Amin saudara. Ya. So itu kita baca di dalam Yeremia pasal 33. Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai 3, saya akan membacakan. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayat 6, kita loncat saudara, ayat 6, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Sama-sama katakan amin. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Sama-sama katakan amin. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Ayat 8, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Ayat 9, sama-sama kita baca saudara. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Sama-sama katakan amin. Ini yang kita pohonkan untuk Indonesia. Amin saudara. Di ulang tahun yang ke-77 ini kita pohonkan terjadi hujan besar-besaran, hujan bukan hujan air saudara, tapi hujan pertobatan. Amin saudara. Ya. Hujan pertobatan. Allah kembalikan hati yang menolak Allah. Mereka kembali dan mencari Allah. Mereka berdoa dan bersujud dan memohon ampun kepada Allah. Maka firman Allah katakan di ayat 9, kota ini akan menjadi pokok kegirangan yang ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Ya. Menjadi bangsa yang
dapat menyaksikan kebesaran Allah. Dari Sabang sampai Merauke, amin saudara, memuliakan nama Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke penuh dengan kemuliaan Allah. Ada banyak kantong-kantong Kristen, ada banyak daerah-daerah ya yang turun-temurunnya sudah Kristen, tetapi mereka masih percaya berhala-berhala nenek moyang. Mereka masih percaya ajaran-ajaran nenek moyang. Kita mau doakan supaya Indonesia terlepas dari berhala-berhala itu. Amin saudara. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Ya, Bapak Gembala dulu pernah cerita kepada saya di daerahnya. Kalau ada orang sakit, pendeta itu, hamba Tuhan itu datang menjenguk. Tetapi membawa segelas air. Lalu air ini ya dengan sesuatu lah tidak mengerti. Ya. Sembur-semburkan, iya. Tapi masih nyebut dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi airnya disembur-semburkan. Ada bacaan-bacaan yang lain disembur-semburkan. Berhala-berhala. Nah ini yang membuat Allah murka. Sebab itu kita mau berdoa syafaat kepada Allah agar kekuatan, kuasa-kuasa kegelapan itu dihancurkan, dipatahkan, dan semua orang hanya memuliakan nama Allah, Yesus Kristus. Amin saudara. Iya. Bersyukur kepada Tuhan kita mengalami kemerdekaan 77 tahun. Indonesia merdeka. Apa yang sudah kita kerjakan bagi bangsa ini? Sudahkah kita menjadi warga negara yang baik? Ya, sudahkah kita menjadi warga negara yang bertanggung jawab? Ya. Sudahkah kita menjadi warga negara yang cinta damai? Apakah kemerdekaan ini kita isi dengan kehidupan kita yang takut akan Tuhan? Kita pakai waktu ini, ya masa-masa kemerdekaan ini kita pakai untuk lebih giat di dalam Tuhan. Tekun beribadah, setia dalam melayani, hidup benar, hidup jujur, ya, membawa panji-panji damai sejahtera. Membawa kerukunan di tengah-tengah bangsa ini, ya. Atau kita hanya menjadi orang-orang yang senang membuat keributan. Itu bikin malu Tuhan. Ya. Mencoreng nama Tuhan. Karena itu sebagai ayat terakhir kita akan baca dalam Galatia 5. Kepada tim musik boleh naik ke depan. Ya, kita akan menyanyikan pujian tadi, Bapa pulihkan. Kita percaya bahwa kuasa Allah sanggup memulihkan bangsa kita. Amin saudara. Haleluya. Kita akan membaca di dalam Galatia 5, saya akan membacakan bagi saudara. Pemuji, pemusik naik ke depan. Pemusik menyanyikan pujian tadi, bagian refnya saja. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Allah panggil saudara dan saya, amin saudara, untuk membawa kesejahteraan bagi tempat di mana saudara Tuhan tempatkan. Tuhan juga mau jadikan saudara sebagai pendoa-pendoa syafaat. Di mana saudara dan saya ditempatkan, di Purwakarta, di Jawa Barat, di Indonesia. Ya, di dalam keluarga saudara, di lingkungan saudara, di tempat pekerjaan saudara menjadi pendoa syafaat. Berdoalah untuk bangsa ini. Sebab kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan engkau dan saya. Kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan engkau dan saya. Kesejahteraan lingkungan saudara adalah kesejahteraan kita. Sebab itu mari saudara pakai kemerdekaan ini jangan untuk hidup
bergelimang di dalam dosa. Jangan untuk memuaskan hawa nafsu dan kedagingan, tetapi pakai kemerdekaan ini untuk memuliakan nama Allah, untuk membesarkan nama Allah, supaya di mana saja engkau dan saya berdiri, dunia boleh melihat, Babel boleh melihat. Ada anak-anak raja yang berbeda, ada anak-anak kerajaan Allah yang berbeda. Seperti Yerusalem, ketika mereka memohon pengampunan dosa kepada Allah, mengaku dosa mereka, Allah sanggup membawa mereka kembali ke Yerusalem. Allah juga sanggup membawa engkau dan saya masuk ke Yerusalem, kota mulia. Sebab itu mari kita memohon kepada Allah lewat pujian ini. Bapa, pulihkan. Oh, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Pulihkan Bapa, pulihkan Indonesia, pulihkan bangsa kami. Tolong bangsa kami Tuhan, kasihani bangsa kami. Oh, haleluya. Amin. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan kuasa kami.
Tuhan. Haleluya. Bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan Dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya, haleluya. Bapak, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik ya Bapak. Inilah hati kami, keberadaan kami Bapak. Ampuni kami Tuhan. Kau mengetahui segala keberadaan kami, baik buruknya hidup kami. Bahkan terseok-seok kami mengikuti Engkau. Terseok-seok kami menghadapi hidup kami, untuk memperkarakan hidup kami di hadapan Engkau. Kau tahu segalanya Tuhan. Untuk itu kami mohon ampun di hadapan-Mu. Biarlah kemurahan hati-Mu, biarlah kesabaran-Mu terus kepada kami. Boleh kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Amat terlebih hari ini Tuhan, 77 tahun kami merdeka dalam bernegara ini. Dan secara pribadi kami masing-masing, baiklah kami memperkarakan diri kami masing-masing kepada Engkau. Sungguh Tuhan, pengampunan demi pengampunan Engkau telah berikan kepada kami. Kesempatan demi kesempatan Engkau buka lebar kepada setiap kami. Dan malam hari ini Tuhan, kembali isi hati-Mu Kau perdengarkan lewat hamba-Mu, supaya kami boleh berguna buat bangsa dan negara kami. Kami akan mulai dari rumah kami. Kami akan mulai dari diri kami masing-masing. Memperkarakan hidup kami masing-masing kepada Engkau, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi. Sebab kami tahu Engkau memberi kehendak bebas kepada setiap kami. Dan menit, jam, waktu ke depan banyak pilihan buat kami untuk mengikuti Engkau atau enggak. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh Engkau, Roh Kudus-Mu, yang mengingatkan kami terus akan firman-Mu, yang menjadi kekuatan buat kami pribadi lepas pribadi, supaya kami boleh berguna buat istri dan anak-anak kami, suami, orang tua, keluarga kami. Dan dengan cara itu juga, maka orang luar bisa melihat dan kami boleh berdampak di mana kami ada. Amin. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapak buat kesabaran-Mu buat setiap kami. Dan inilah keberadaan kami rindu. Karena Engkau tidak mau, Engkau tidak menghendaki seorang pun binasa. Oleh sebab itu Tuhan, hati kami buat bangsa dan negara kami. Kami percaya penyertaan-Mu, kekuatan daripada-Mu, bahkan berkat-Mu buat pemerintah dan bangsa kami. Kau telah tetap menjaga mereka, Kau membela mereka sebagai alat-Mu Tuhan. Sebagai alat-Mu untuk menghukum, untuk membungkam orang-orang yang tidak berkenan, yang memusuhi Engkau. Tuhan, berdaulat atas bangsa dan negara kami. Hati-Mu ada buat bangsa dan negara kami. Terjadilah seperti Engkau kehendaki dari Sabang sampai Merauke. Kau memakai hamba-hamba-Mu, Kau memakai jemaat-Mu, Kau memakai semua orang, tak terkecuali menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan ini. Terima kasih ya Bapa buat semuanya. Nama-Mu dipermuliakan dalam setiap hidup kami. Jadilah kehendak-Mu.
Terima kasih buat hamba-Mu Bapa yang menjadi saluran berkat buat kami malam hari ini. Amin. Haleluya. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Tuhan senantiasa menyertai, mengurapi pelayanannya. Terima kasih ya Bapa. Dan sebentar jika kami mengumpulkan persembahan, mari ya Bapa, biarlah semuanya apa yang kami lakukan, biarlah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Sebab semuanya adalah milik-Mu. Haleluya. Untuk-Mu ya Tuhan, ya Bapa kami di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kemuliaan. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah menerima berkat rohani, kita dibenarkan melalui firman Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan diiringi dengan pujian. Aku diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup takkan segalanya, dan anugerahnya dasar besar bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Sama-sama kita bangkit berdiri. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita mau sama-sama mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat satu buah pujian. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Di akhir pujian saya mohon untuk Bapak Janer masuk dalam doa, dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan,
hati kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau memulihkan negeri kami Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Ada banyak jutaan jiwa-jiwa Tuhan yang belum mengenal Engkau, Haleluya Yesus. yang belum mendengar nama Yesus Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, janji-Mu ya Allah, Engkau menghadapkan wajah-Mu atas bangsa kami. Engkau menyinari bangsa kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Engkau menghadapkan wajah-Mu Tuhan atas negeri kami. Engkau memenggari bangsa kami dengan kemuliaan-Mu ya Allah. Ampuni Tuhan para pemimpin-pemimpin bangsa kami, orang-orang yang oleh karena ketidaktahuan mereka Tuhan, Haleluya. mereka menutup gereja-gereja-Mu Tuhan. Ampunilah. Mereka tidak mengizinkan umat-Mu beribadah ya Allah. Oh Tuhan, Ampuni Tuhan. ampuni. Pulihkan Tuhan. Nyatakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan suatu saat nanti Indonesia menjadi ladang misi Tuhan. Bukan hanya Tuhan, kalau dulu Tuhan para misionaris datang ke negeri kami Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan, Indonesia yang akan mengirim misionaris ke suku-suku bangsa yang lain di seluruh dunia ini Tuhan. Karena kami percaya bangsa ini adalah bangsa yang sangat besar di mata Tuhan. Kau pakai tugas Tuhan, gereja GSPDI Tuhan, sebagai saluran berkat-Mu Tuhan untuk Indonesia ya Allah. Kau pakai GSPDI Tuhan, bahkan sekolah-sekolah misi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah Alkitab yang bervisi kepada misi Tuhan, yang dilakukan oleh GSPDI Tuhan. Biarlah lewat sekolah Alkitab yang berhati misi ini Tuhan, dihasilkan hamba-hamba Allah yang punya kerinduan untuk kota-kota, untuk desa-desa yang sangat terbelakang, yang secara ekonomi tidak ada apa-apa Tuhan. Tapi hati mereka Tuhan terpaut di situ Tuhan. Berkati Tuhan yayasan-yayasan ya Allah, yang hati mereka Tuhan menangisi kota-kota, desa-desa yang tidak punya pengharapan karena mereka sangat terpencil Tuhan. Tapi Engkau Tuhan taruh hati mereka untuk peduli Tuhan. Berkati mereka Bapa yang sudah membuang diri mereka jauh-jauh ke tempat-tempat yang terpencil, di mana orang-orang tidak mau ke situ Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan hamba-hamba Allah yang sudah menggembalakan jemaat-Mu di sini Tuhan. Urapi Tuhan senantiasa dan penuhkan senantiasa dengan kuasa Roh Kudus dan damai sejahtera Allah, sehingga jemaat-Mu Tuhan boleh diberi makan, jemaat-Mu Tuhan boleh dirawat dan diperlengkapi menjadi jemaat-jemaat yang menjadi murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih atas ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu masing-masing, karena Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Amin. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera malam hari ini. Besok sampai Maranatha Tuhan datang untuk menjemput kita semua. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa
Amin. Amin. Haleluya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.